ada merah. Ada merah tuh sudah renang. Kalau ada mainan tuh lihat ada mainannya. Nanti ditekan gini soalnya ini agak longgar. Terus ditekan ini. Gini. Ujung. Plug. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وما بطن
تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibu-ibu semua apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Markaz dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semangat untuk mengejar kebaikan sebagai bagian dari bekal pertemuan yang pasti, yakni pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita pagi-pagi masih bisa beramal soleh, nanti siang, nanti sore, nanti malam juga masih bisa beramal soleh. Tapi kalau raga ini sudah berpindah alam, tidak lagi di dunia, kita dimasukkan ke dalam liang lahat, maka segala amal terputus kecuali 3 hal: ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solihah, serta amal jariah. Maka ketika kita sudah mempersiapkan perjumpaan yang pasti tadi, maka seyogianya seorang hamba itu merasa sedih, merasa takut. Takut apa, ibu-ibu? Takut jika Allah Subhanahu wa taala berpaling dari diri kita. Ibaratnya kekasih, gimana sosok sepasang kekasih, pasti dua-duanya
akan merasa khawatir kalau salah satu di antara mereka berpaling dari salah satunya. Seorang suami akan takut khawatir kalau istri berpaling darinya. Seorang istri juga akan takut khawatir berpaling suaminya dari dirinya. Maka hendaknya kita sebagai seorang hamba juga akan merasa takut kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari diri kita. Maka keyakinan dalam diri kita ini harus memiliki satu keyakinan bahwa Allah itu maha baik. Segala yang telah Allah berikan kepada kita ini semua bersumber dari Allah yang maha baik. Dan kalau panjenengan sami ketah meyakini pilih semua kebaikan yang kita kerjakan, apakah itu amal ibadah, apakah itu amal kesainan, sedekah, mengunjungi orang sakit, membantu teman, meringankan beban, menghilangkan urusan-urusannya, itu semua ibu-ibu tidak akan mampu menyaingi kebaikan Allah kepada diri kita. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah saja, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah pada diri kita, la tuhsuha, maka kalau panjenengan sami tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mata, tempat kita bisa melihat segala macam cahaya, benda-benda. Mulut, tempat kita bisa berzikir, ngomong sebanyak-banyaknya. Tangan, ruas-ruas jemari, siku, kaki, semua jawarih kita bisa kita kerjakan. Makanya ma'asyiral muslimah rahimakumullah, pentingnya bagi kita ini untuk menggunakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa usia, berupa umur, kita gunakan sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa ibu-ibu? Tidak ada kenikmatan, setengah beli, tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan di dalam ketaatan. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beriman dan beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada dia al-hayah at-thayyibah. Kalau ditanya semua orang hayah tidak, hidup mereka. Tapi yang diberikan oleh Allah al-hayah at-thayyibah itu hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh saja. Maka kalau kita ingat kalimat dari Buya Hamka, kalau seandainya cuma sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga hidup. Kalau cuma sekedar kerja, maka kera di hutan juga kerja. Makanya kita harus membedakan bahwa diri kita ini harus memiliki al-hayah at-thayyibah. Kuncinya apa? Beriman dan beramal soleh. Sebanyak yang kita lakukan, panjenengan misalnya bisa menjadi seorang ibu yang merawat anak-anaknya, gulawentah lari-lari, mencintainya, memeliharanya, mengarahkannya, mendidiknya. Dan sudah banyak ibu-ibu fakta-fakta membuktikan bahwa suksesnya seorang anak, alimnya seorang putra lan putri, baiknya akhlak mereka, itu salah satunya dari cerewetnya ibu-ibu mereka. Ibu era cerewet, opo-opo itekne wae, mboten ditegur, mboten dikandani, akan jadi apa anak kita? Kalau kita bisa menjadi seorang pedagang yang dengan dagangan kita itu bisa membantu kaum muslimin mendapatkan produk-produk halal, mau makan terjamin sembelihan ayamnya, sembelihan sapinya, mau minum tidak tercampuri dengan bahan-bahan yang meragukan, piringnya betul-betul kita cuci dengan cucian yang baik, kita bantu kaum muslimin untuk mendapatkan produk-produk yang halalan thayyibah,
maka masya Allah beriman dan beramal soleh. Panjenengan dados guru silahkan, dados karyawan silahkan, dados pengusaha silahkan. Tapi intinya didasari pada keinginan untuk beramal soleh, bukan keinginan untuk yang lain-lain. Maka salah satu tanda al-hayah at-thayyibah adalah di sela-sela kalau panjenengan sami mencari cuan, mencari uang, mencari penghidupan, kita masih ada waktu untuk belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu untuk halaqah, masih ada waktu untuk kajian, masih ada waktu untuk duduk-duduk. Maka janjinya Allah, barang siapa yang menuntut ilmu, nazzalat alaihim as-sakinah, akan diturunkan kepada yang bersangkutan as-sakinah, hati yang tenang. Di saat mungkin di luar sana orang-orang hiruk pikuk dunia, ada yang mengatakan sebenarnya hari ini kita tuh resesi, cuma nggak diumumkan saja. Bahkan ada yang bilang bahwa kondisi kita itu lebih buruk daripada kondisi ketika COVID. COVID orang di rumah tapi masih bisa belanja. Makanan-makanan frozen itu naik karena orang nggak mau belanja tapi pengen ngemil. Akhirnya jualan frozen tetap jalan. Tapi sekarang nggak ada COVID tapi nggak ada pemasukan. Kita buka toko tapi betul-betul sing tumbas. Ekonomi turun, harga lombok aja sekarang di kisaran petani sudah 40.000. Sementara pemerintah malah bilangnya kalau lombok mahal tanam sendiri, telur mahal nelor sendiri, ya ini repot. Makanya ma'asyiral muslimah rahimakumullah, barang siapa yang beramal soleh, dia beriman kepada Allah, laki atau perempuan, dikasih al-haya atau ibah. Maka dengan nazalat alaihim as-sakinah ditunjukkan kepada kita itu ketenangan. Tenang karena nopo? Tenang karena mengetahui ilmu. Sungguh berbeda orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu ilmu. Orang kalau tahu ilmu dia akan dijaga oleh ilmunya. Tapi kalau orang nggak tahu ilmu, dia akan sembrono menghadapi kehidupan di dunia. Makanya sesuai dengan tema pagi ini kita mau membahas tentang yuk charging iman yuk. Seperti kita paham bahwa manusia itu yazidu wa yankusu. Imannya itu al-yazid wa yankus. Kadang-kadang dia meningkat naik, tapi kadang-kadang dia meningkat turun. Ibu-ibu mungkin juga merasakan sok-sok ngaji niku sedina iso pirang-pirang jus. Ngajine karo nangis, muanyel karo bojone nggo ngaji wae ya. Tapi mosok ngaji ngenteni anyel karo bojo kan repot. Tapi nek pas duwite akeh, pas ora butuh kali Gusti Allah, pas awake seger duwite kebuak, kaya sakniki tanggal 6 ngoten niki. Sumringah buku tabungane saldone nyenengke terus lali ngaji. Isine kur healing tok. Padahal healing niku artosipun bahasa Inggris heals itu pengobatan. Jadi kalau healing itu pengobatan. Jadi orang-orang yang healing itu sebenarnya sedang mengobati dirinya sendiri. Makanya karena kalau panjenengan sami itu tahu bahwa al-imanu yazid wa yankus, iman itu naik dan turun, maka yang perlu diketahui adalah naiknya karena apa dan turunnya karena apa. Sebatas kalau panjenengan sami bisa melihat, aku kalau melakukan yang kayak gini nanti imanku turun. Tapi kalau aku melakukan yang seperti ini nanti imanku naik. Lho kok awake dhewe tak kroyo-royo sinau kados mekaten. Di saat orang-orang mungkin hari ini nggak peduli sama imannya, meh turun, meh geblak, meh delosor, meh munggah, dia nggak peduli. Makanya ibu-ibu hari ini kita akan belajar itu nggih. Apa saja kira-kira yang menyebabkan iman seorang hamba itu naik dan apa saja kira-kira yang menyebabkan iman seorang hamba itu turun.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berpendapat bahwa hamba yang mendapatkan taufik dari Allah, hamba yang mendapatkan taufik dari Allah hendaknya selalu melakukan dua perkara. Wong menika menawi sampun gadahi taufik dari Allah, hendaknya dia melakukan dua perkara. Makanya kalau panjenengan ikut pengajian kadang-kadang kan ditutup sama MC, wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah, ya. Karena semua itu membutuhkan taufik, ya. Kalau kita sebagai hamba sudah bisa mendapatkan taufik, hendaknya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengusahakan dua hal. Satu, merealisasikan iman. Jadi iman yang ada di dalam hati kita itu kita realisasikan, kita wujudkan secara nyata, dan cabang-cabangnya serta menerapkannya baik secara ilmu ataupun secara amal bersama-sama. Terus menawi tiyang sampun gadahi taufik saking Allah, dia kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di selalu mengusahakan ilmunya itu atau imannya itu terpancar, terrealisasikan, terejawantahkan, dinyatakan dalam ilmu dan amalnya. Maka berkahnya ilmu itu bukan cuma sekedar bertambah, tapi berkahnya ilmu itu ketika kula panjenengan sami amalkan. Misalnya kita mendengar nih, wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Orang-orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Niki ilmu. Lah nek awake dhewe sampun ngaji kemudian mendapati ayat ini, maka kalau kula panjenengan sami kepengin dados piyantun ingkang ibadur rahman, berjalanlah di muka bumi dengan hauna, rendah hati. Para ulama menjelaskan yang dimaksud rendah hati adalah siap dinasehati, siap dikasih masukan, siap diperbaiki, tidak menolak kebenaran, tidak takabur, tidak sombong. Karena cukup dikatakan seseorang itu menolak, cukup dikatakan seseorang itu sombong manakala yang bersangkutan itu menolak kebenaran. Ini sing contoh cilik mawon nggih, contoh cilik mawon. Kita dengar ada seseorang ngomong baik, ngomong bener, tapi karena kita nggak suka sama orangnya, bukan nggak suka sama kebenarannya loh nggih, nggak suka sama orangnya, ya namanya dunia ini kan pasti ada orang suka dan tidak suka. Terus kita tidak menerima omongannya, padahal omongannya itu benar. Loh Mbak, ning Al-Qur'an kae ngendikane Allah ngaten-ngaten lho. Sing ngomong sapa, Mbak? Sing ngomong Ustadz Niko. Karena kita nggak suka sama Ustadz itu, kita nggak terima. Yang disampaikan itu adalah kebenaran. Itu sudah termasuk pribadi yang tidak hauna, tidak rendah hati, tidak siap untuk diperbaiki. Panjenengan sebagai ibu punya lare, putra putri, umur SD, SMP, SMA. Panjenengan melakukan kesalahan. Terus anak kita negur, "Umi, jangan gitu, Mi. Itu salah, Mi." Karena kita merasa lebih senior, merasa melahirkan dia, merasa sebagai ibunya, salah-salah apa, cah cilik ngertine apa. Kebenaran yang keluar dari mulut seorang anak kecil tidak bisa kita terima karena kita tidak menjadi pribadi hauna. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan kalau ketemu sama orang-orang jahil, mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak mengandung dosa. Ibu-ibu ingkang rawuh, panjenengan
selama panjenengan hidup, ada enggak yang enggak pernah dijailin orang? Ora tahu didolimi, ora tahu, lalu mendapat perlakuan baik, baik kata-kata, perilaku, tindakan, perbuatan. Enten sing temriki solusi wong. Ora tahu diladai wong. Mboten nate mendapatkan kedoliman. Saya rasa kok tidak ada. Karena dunia ini pasti kita dihadapkan dengan ujian-ujian seperti itu. Makanya kalau orang yang masuk kategori ibadur rahman, mereka menghadapi orang bodoh, menghadapi orang salama, tidak membalas dengan balasan yang sama atau lebih memilih sesuatu yang tidak mengandung dosa. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ngendika, bilih nopo, kalau orang sudah dapat taufik dari Allah, maka dia akan mengusahakan sepenuh hati ilmu yang dia terima, iman yang ada di dalam dadanya itu diejawantahkan dalam ilmu dan amal. Lha awake dhewe niku pun ngertos, Bu. Bilih nopo? Orang kalau bersedekah itu akan dilipat gandakan menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkainya akan dilipat gandakan menjadi 100 biji. 1.000 rupiah diganti 7.000, diganti 7 tangkai, masing-masing tangkainya 100 biji. Kalau panjenengan sami ngertos. Maka kalau kita ini mendapat taufik dari Allah, kita implementasikan iman kita itu dalam karya nyata. Gini pas enten penggalangan dana Palestina. Hari ini kita mungkin Jawa itu baru beberapa kali, Bung. Hujan itu baru beberapa kali. Itu pun tidak lama. Hujan sekali aja angin di Sukoharjo. Kita masih hujan air, Bu. Tapi kalau di Gaza hujannya itu hujan roket, hujan bom. Maka UPN Ustadz Bahtiar Nasir sampai membuat kata-kata yang cukup dalam nih, Bapak Ibu. Hari ini Anda sudah membunuh anak Palestina berapa? Karena memang kedoliman itu di depan mata dan kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan melakukan 4 hal. Pertama, mendoakan. Kedua, berdonasi. Ketiga, meluruskan informasi, karena banyak sekali informasi yang aneh, informasi yang menyesatkan umat. Yang keempat, memboikot produknya. Kalau kita turun ke jalan, meskipun itu di India, meskipun itu di negara Eropa, Jepang, Korea, Malaysia, Indonesia, kalau cuma demonstrasi tidak ngefek. Tapi kalau kita memboikot produknya, ekonominya goncang. Makanya jenengan ke kamar mandi cek odolnya dari mana, sabunnya dari mana, ke dapur cek kecapnya dari mana, bahan-bahan masakannya dari mana, kemudian jajannya juga dicek, jajannya kemana, duit kita itu mengalir kemana. Karena kalau ekonomi sudah kesentuh, orang sudah bingung. Kan cuma kecil, Ustaz, apa ngefek loh? Satu panjenengan berbuat, kalau kali 1.000, kali 1 juta, kali 10 juta, kali 1 miliar, insya Allah ngefek. Orang sekarang sudah kita lihat promo-promo sudah di mana-mana karena ngefeknya gerakan-gerakan umat Islam untuk memboikot produk pendukung Yahudi. Laknatullah, Zionis laknatullah. Kemudian yang kedua, Syekh Abdurrahman As-Sa'di pilih nopo. Orang itu kalau sudah dapat taufik dari Allah, maka dia akan berusaha sekuat tenaga menolak semua yang menentang dan menghapuskan iman. Jadi unsur-unsur yang membuat iman kita itu jatuh, unsur-unsur yang membuat iman kita itu remuk, unsur-unsur yang membuat iman kita itu turun, ditolak mentah-mentah. Itu singkang nomor setunggal wau.
mengusahakan bisa mengamalkan iman. Yang nomor dua, kalau orang udah dapat taufik dari Allah, dia akan berusaha sekuat tenaga menolak hal-hal yang menghancurkan imannya. Menika pendapat saking Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Lajeng napa ibu-ibu penyebab bertambahnya iman pada diri kita? Pertama, iman kula panjenengan sami saged bertambah bilih menawi kula panjenengan sami belajar ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Iman akan bertambah menawi kula panjenengan sami belajar ilmu yang bermanfaat, sumbernya dari Quran Sunnah dan ijma' para ulama. Nah, menawi kula panjenengan sami rutin belajar ilmu yang bermanfaat, indikasi kalau penambahan ilman itu terjadi itu bisa dalam berbagai macam fungsi, berbagai macam bidang ibu-ibu. Pertama, keluarnya diri kita untuk mencari ilmu. Dengan keluar dari rumah mencari ilmu kados pagi hari ini sebagai indikasi bertambahnya iman. Urusan-urusan di rambung isik, jadwal kajian didatangi dulu. Meskipun kemarin saya lihat di TikTok itu ada seorang suami yang bikin konten atas nama hijrah, istriku telah meninggalkan kewajibannya. Ibarat minum obat, istriku kajian sehari 3 kali dari masjid satu ke masjid yang lain. Dia di rumah cuma meninggalkan nasi sisa kemarin. Nanti Magic Jerry di video. Ini lemes-lemes nih. Dan lauk-lauk serta sayur yang sisa-sisa di video. Jadi terus nggih sing komen kata macam-macam ngene kok. Makanya dari Anda bertambahnya iman. Duduknya manusia di halakoh ilmu. Terus pada pagi hari ini panjenengan duduk di majelis-majelis ilmu. Pertama, akan diturunkan ketenangan pada diri kita. Yang kedua, malaikat akan diturunkan menaungi diri kita. Yang ketiga, asmo panjenengan disebut-sebut Allah di hadapan majelis-majelis malaikatnya. Yang ketiga, mudzakarah, diskusi di antara mereka dalam masalah ilmu. Kalau misalnya metode seperti ini ada beberapa yang kurang suka, kok metodenya satu arah ya, Ustadz ngandani tok awake dhewe nyatet. Ya kadang-kadang panjenengan mudzakarah, kumpul, diskusi. Apalagi yang sekarang ini marak bullying di sekolah. Angkat aja diskusi, tema diskusi. Apakah mungkin bullying itu juga dilakukan oleh orang terdekat? Mungkin. Ibu-ibu mesuk karo anake, terus mengatakan kalimat-kalimat yang akan membekas di hati anak, itu juga bullying. Istri bisa nggak kena bullying dari suami? Oh bisa aja. Itu tema-tema diskusi yang mungkin bisa kita angkat. Yang keempat, penambahan pengetahuan terhadap Allah dan syariatnya. Semakin kenal Allah semakin taat, semakin kenal Allah semakin takut, semakin kenal Rasul semakin gak berani berbuat dosa. Contoh mawon setunggal, Rasulullah menika ngendika, dan berdoalah kalian di tasyahud akhir kalian.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المحسيه الدجال. 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, saya berlindung dari neraka jahanam. Neraka yang merupakan wasaat masiro, tempat kembali paling buruk. Neraka di mana penghuninya diajak ngobrol. Para penghuni neraka jahanam bilang kepada malaikat penjaga neraka, wahai malaikat, sampaikan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu membunuh kami saja, karena kami sudah tidak kuat berada di tempat ini. Jadi selain fisik yang disiksa di neraka, psikisnya juga dibikin berputus asa. Lalu malaikat mengatakan, tidak, sekali-kali tidak demikian, karena kalian akan berada di sini selama-lamanya. Mulai salah satu galing hadis ingkang ndamel kula panjenengan sami ora oleh terlalu sombong dengan amal-amal. Itu ketika Rasulullah membacakan salah satu hadis, kelak seluruh penghuni surga sudah masuk surga semua, tinggal satu saja orang yang masuk surga terakhir. Orang ini dientaskan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dia adalah penghuni surga yang terakhir masuknya. Mendengar kalimat Rasulullah ini, apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah, semoga yang terakhir itu adalah saya. Niku sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang amalnya kados mekaten. Lalu bagaimana ibu-ibu dengan kula panjenengan sami? Makanya Buya Hamka itu mengatakan, kalau urusan amal soleh, selalu lihatlah remeh terhadap amal-amal kita sendiri, agar kita tidak sombong, agar tidak merasa cukup dengan kebaikan yang dikerjakan. Tapi kalau satu kesalahan yang kita lakukan, meskipun itu kecil di mata manusia, anggaplah itu sebagai sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu warok, hati-hati dalam melakukan keburukan-keburukan. Nah, soalnya setan itu pintar, Bu. Kadang-kadang kalau kita ini suka yang baik-baik, dibisikin telinga kita tuh. Jadi seneng taklim nggih, seneng taklim. Setan bisikin, lho deloken. Kowe kuwi lho deloken. Seminggu lho jadwal taklimmu ping 6. Gek kowe anggere teko mesti sik dhewe. Apa ora jos? Bandingno karo kanca-kancamu jam semene apa enek sing wis ning tempat taklim? Enggak ada. Andane kowe muslimah jos banget kok. Imanmu wis kaya tembok Berlin. Kita bikinkan kopi untuk suami tanpa disuruh, tanpa diminta. Tiba-tiba sudah ada kopi di samping tempat tidur. Kopinya. Kalau mau sarapan itu di meja makan sudah tersedia nasi sama lauk sama sayur. Tapi capek enggak? Kalau capek tapi jitin. Tapi butuh apa? Lah niku kan pun perkara kesaenan, Bu. Tiba-tiba setan membisik, "Loh, delon, kamu itu kurang solehah apa sebagai istri coba? Amalmu lho esuk-esuk liyane cik blek-ketekan, cik bingung ngurusi anak mes sekolah ngene wis cik berantakan. Kamu sudah ngasih kopi, sudah ngasih makanan, sudah dandan rapi, sudah siap mijitin. Apa enek wong wedok istri sesolehah kamu itu?" Kita dibikin terbang sama setan. Wah iya ya, aku nyat mbok ya kan. Mbok apa gitu. Maka Buya Hamka mengatakan, kalau amal-amal soleh kita itu anggaplah itu masih belum apa-apa, burung apa-apa. Dibandingkan Ibu Khadijah yang setiap hari itu nganter makanan ke Gua Hira ketika Rasulullah SAW sedang bersunyi-sunyi di sana. Ya, jenengan yang umroh mungkin pun nanti City Tour itu, Bu, Gua Hira itu naik ke sana.
atau malah sudah ke museumnya, Museum Wahyu itu ada prototipe Gua Hira persis. Itu dibikin risetnya 10 tahun oleh pemerintah Saudi. Tapi kalau yang di bawah itu prototipenya Gua Hira-nya ada AC-nya. Kalau ke atas mboten enten. Ada tempat Nabi sholat, ya, sempit dan lain sebagainya. Belum apa-apa itu. Awake dhewe sebagai istri mungkin baru diomongin suami sithik. Mimi. Wong lemune kaya ngono nesu. Sesuk wis ra gelem turu karo pake. Mulai bukake lawang aku bolonge lemuk. Ibu Sofiyah itu loh Bu, Ibu Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah perang Khaybar. Rasulullah sudah bisa menaklukkan Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bapaknya Sofyan bin Huyai kalau tidak salah mati di tangan kaum muslimin. Kemudian Ibu Sofiyah ini dikasih 2 opsi. Kamu tak merdekakan tapi kamu pulang ke tempat tinggalmu, atau kamu masuk Islam terus aku nikahi. Beliau memilih yang nomor 2. Resikonya nopo? Ketika masuk ke dalam keluarganya Nabi, rumah tangganya Nabi, ujian pertama ketika ketemu dengan Ibu Aisyah. Pada saat beliau berada di biliknya, Ibu Aisyah datang. Langsung masuk bertemu dengan Ibu Sofiyah. Setelah keluar dari kamar, bagaimana sikap Ibu Aisyah? Ditanya sama Rasulullah, bagaimana menurut kamu wahai Aisyah? Sesungguhnya dia cuma putri seorang Yahudi. Jangan bilang seperti itu. Dia sudah masuk Islam dan dia orangnya baik. Teror kalimat anak seorang Yahudi itu tidak 1, 2, 3, 4, 5. Berkali-kali Ibu Sofiyah mendapatinya, tapi sabar. Makanya Masyaallah muslimin, ibu-ibu, kalau untuk urusan kebaikan kita selalu memandang remeh yang kita kerjakan. Durung nopo-nopo kok. Kemarin saya ke Malang tuh ketemu sama seorang tokoh, dia itu sudah bangun 5 masjid dengan uangnya sendiri. Nek misalnya niku awake dhewe sing bangun masjid 5 nganggo duite dhewe lho, ndah awake dhewe mlaku beda mesti kuwi. Ngapa to Mbak mlakune sampe bangun masjid 5 lho mangsane nganggo duitku dhewe. Ora lah nganggo duit dhewe. Awake dhewe gur sebagai perantaran donasi wae. Itu kadang-kadang kita sudah kemaki kok. Ya Mas, iki 20 juta. Wah, saking jenengan Dek. Ya ora, saka kancaku dienggo renovasi masjid. Andane sing nek sing golek donatur dudu aku muni etuke gur cak-cak sing lewat aku lho 20 juta. Padahal duit dhek ra metu gur lewat tok. Ngono kemaki kok. Makanya setan itu pintar sekali. Tapi kalau kita melakukan kesalahan meskipun itu sepele di hadapan manusia, dengan maem teng warung, tempene gandeng. Goreng tempe mendon niku gandeng. Jenengan lali bayari gur siji. Lah moko tempene gandeng tak bayar siji piye? Padahal jenengan tumbas teng mriki Islamic Center wis tekan Slamet Riyadi gladak balik meneh. Kenapa Mbak? Ngapunten niki wau kula niku njikuk tempe kalih kok bayari setunggal. Bakule ya ngomong alah Mbak, gur tempe lho, sesuk kan ya iso. Mboten. Nggih nek kula senten umur nek mboten. Dilunasi gur tempe siji. Dia takut gara-gara tempe satu enggak bisa masuk surga. Betapa orang itu memandang besar kesalahan yang mungkin dianggap kecil oleh manusia. Pramila, monggo ibu-ibu, semakin kita kenal Allah, semakin takut, semakin taat, semakin cinta, semakin senang. Makanya pentingnya kita belajar sirah nabawiyah itu, semakin kenal Nabi, semakin bahagia menjadi umatnya, semakin merasa terberkati menjadi pengikut Rasulullah
semakin bersyukur menjadi seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, tanda-tanda kalau dengan mendatangi majelis ilmu itu kita bertambah imannya adalah semakin senang mengamalkan ilmu yang dipelajari. Niki intermezzo mawon nggih. Kemarin ketemu sama praktisi kesehatan. Beliau itu dokter gigi, Ibu-ibu. Tapi terus pindah ke Jogja, berubah profesi, bukan dokter gigi tapi mentor hidup sehat. Salah satu program yang beliau propagandakan adalah the power of mengunyah. Jadi beliau mengambil salah satu sirah Rasulullah bahwa Rasulullah itu kalau maem, dahar dikunyah 33 kali. Ternyata secara saintifik, penelitian ilmiah, mengunyah sampai 33 kali itu bisa mengeluarkan seluruh enzim yang ada di ludah kita. Sehingga kalau kita rutin melakukannya, maka makan apapun itu tidak akan mengakibatkan gemuk. Karena pengunyahan itu sudah dilakukan di mulut. Terutama makanan-makanan berserat, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Terus yang kedua, beliau menyarankan kalau pengen turun berat badan 5, 10, 15 per bulan, jangan mencampur protein berbeda-beda di dalam satu piring. Misalnya jenengan nek pas jagung prasmanan kadang-kadang kan kalap. Sekone lah mene olawe lah. Sate kambing, jiko, sate ayam, jiko, kakap filet goreng tepung, jiko, tempe, tahu. Nah, nama boleh. Ini serat terima 4 sehat 5 sempurna, 40 sehat 50 sempurna. Itu dengan protein yang berbeda-beda dicampur itu tidak disarankan. Jadi kalau makan ayam goreng ya ayam goreng aja, jangan dicampur ayam goreng dan ayam bakar. Yang ketiga, kalau pengen turun berat badan secara signifikan, jangan minum air kecuali setelah 1 jam panjenengan dahar. Dia habis makan nunggu 1 jam baru boleh minum. Jangan mesti koyok kula. Yo seret no Ustaz. Nah, seret niku goro-goro jenengan mboten ngunyah 33 kali. Nek jenengan ngunyah 33 kali, air liur di dalam rongga mulut kita itu sudah cukup untuk menggantikan air. Awake dhewe ini kan wong kesusu kabeh. Mangane ya kesusu. Cepet. Bunda selak taklim. Cepet selak telat. Akhirnya tidak tercerna secara sempurna. Muncullah asam lambung, kembung, wetenge begah dan lain sebagainya. Lah kula meskipun tahu tapi belum bisa saya amalkan secara total. Maka kalau panjenengan misalnya bisa ya untuk sebagai tanda iman kita bertambah, dapat ilmu, amalkan. Kula pertama langsung semangat, kula esuk ketemu bapak ini ku bengi kula amalke. Tapi kula salah. Kula mame sate lontong, lagi ping 5 pun glondor. Jiwa lumakmu lek alah lah kok glondor piye ya. Jare kudu 33 ya. Yang kedua, ibu-ibu yang bisa menambah iman menika merenungi ayat-ayat kauniyah. Merenungi dan meneliti keadaan dan keberadaan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang beraneka ragam. Lah ini semakin membuat panjenengan semangat piknik.
Karena menurungi ayat kauniyah itu ya berarti kita tadabbur, melihat gunung, melihat pantai, melihat laut, melihat hewan-hewan, keajaiban-keajaiban di alam semesta yang luar biasa. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan di antara sebab dan faktor pendorong keimanan adalah tafakur kepada alam semesta berupa penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk penghuninya. Dengan timbangane lare dijak maam enak, dicak juta dengan maam enak, sesuk-esuk pun diguak teng WC. Mbok enake ora apa. Niki sapi impor lho, regane sak porsi 250.000. Sesuk tetep pun dados kotoran. Panjenengan gadah arta tumbaske anake klambi, regane 550 setahun bosen. Nek mboten bosen awake melar wis sesak. Tapi kalau 1 juta anak diajak untuk bertadabbur alam, bertafakur terhadap alam semesta. Dengan bawa ke Taman Pintar Jogja, diperlihatkan tentang alam semesta, alam raya, bawa ke Jatim Park, dijelaskan tentang teori dinosaurus, gunung, bawa ke gunung nanti camping, lihat betapa luar biasanya Allah, bawa ke laut. Apalagi kalau panjenengan bisa bawa ke pulau-pulau terpencil ya. Di daerah Madura itu ada pulau Sepeken, itu kayak Bunakennya Madura ya. Orang bisa masuk snorkeling dan lain sebagainya, ngelihat keindahan alam. Maka insya Allah dia akan ingat selama-lamanya sampai dia tua. Kalau duit kita belikan pengalaman. Tapi kalau duit kita belikan makanan, kita belikan baju, dia akan lupa. Makanya dengan apa? Tafakur terhadap alam semesta berupa penciptaan langit dan bumi. Nah kemarin itu ada seorang konten kreator TikTok, dia bilang, guys tahu nggak guys, bumi kita ini, bumi tempat kita tinggal ini berada di galaksi Bima Sakti. Kalian tahu nggak di galaksi Bima Sakti itu ada berapa jenis planet seperti bumi? Jutaan jumlahnya di galaksi Bima Sakti. Sing kados bumi niku jutaan jumlahnya. Dulu kan kita ketika SD kan sing diapali gur Merkurius, Venus, Pluto, Jupiter, Mars, bumi. Ternyata di galaksi Bima Sakti itu ada jutaan planet seperti bumi. Dan di alam semesta ini, galaksi seperti Bima Sakti itu jumlahnya juga jutaan. Seberapa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kalau Allah memiliki sifat Al-Mudabbir yang Maha mengatur, pun yakin kemawon. Sampai ada meme itu ya. Ya Allah, pun kalau pasrah ke panjenengan, dewi kula melu-melu ngatur awak kula malah remuk kabeh. Pun kula pasrah ke jenengan sing ngatur urip kula. Dalan langit memang ra ketok moto, tapi dalan langit wis mesti ketoto. Jadi Allah itu Maha mengatur. Maka kalau kita sering-sering tafakur alam, Masya Allah, melihat hujan, panas, melihat gunung, melihat pantai, melihat fenomena alam yang lain, El Nino, El Nina, fenomena embun, panjenengan tindak dieng, liyane do kepanasan mriku malah sayur-sayure beku misalnya, dan lain sebagainya, itu mendorong kula panjenengan sami untuk menjadi pribadi yang semakin kuat imannya kepada Allah. Belajar ilmu pengobatan, belajar ilmu alam, belajar ilmu sosial,
Itu semua dalam rangka untuk mempelajari ayat kauniyah. Yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, apakah kira-kira amal yang bisa menyebabkan kita naik imannya inggih menika berusaha sungguh-sungguh melaksanakan amal soleh dengan ikhlas. Ikhlas menika bersih dari tujuan-tujuan selain Allah. Selain berusaha sungguh-sungguh melaksanakan, juga berusaha sungguh-sungguh untuk memperbanyak, multiplying, melipat gandakan. Kita itu bisa, Bu, kalau untuk urusan bisnis melipat gandakan itu. Misalnya kemarin saya pengen punya omset sebulan 100 juta dodolan pentol kuah. Berarti kalau saya pengen 100 juta dalam sebulan, maka saya harus memiliki 10 outlet pentol kuah, dan 10 outlet pentol kuah saya sebulan harus bisa omset 10 juta. Maka kalau 10 juta itu tak bagi menjadi 30, jarane wong dodol panganan niku ora oleh prei, Bu. Prei marai ra sukses. Nek ra prei marai boyoken. Mosok dodol ra nganggo prei. Kalau misalnya saya satu outlet itu harus 10 juta per bulan dibagi 30, maka kemudian per hari saya harus bisa menjual minimal 30 sampai 35 porsi pentol kuah. Kita kalau ngitung-ngitung bisnis gitu pinter. Mau meneh ngitung omsete wong, luwih pinter meneh. Enten bapak-bapak dodol bakso teng Magetan. Pertama, Pak, modal 3 juta tutup, modal 4 juta tutup, modal 5 juta tutup. Terus ndonga kali Gusti Allah, ya Allah, kula mang damel laris ya Allah. Biar nganu Bu, sakniki luwaris ora karo-karuan, sampai wong tuku dadak nganggo kupon. Sampai antem-anteman barang wis tahu. Barang anu sakniki nek ndonga teng masjid napa? Ya Allah, kula niku nyuwun laris ya Allah. Tapi nek ngeten iki kelarisen ya Allah. Wong angel ora karo-karuan. Ora laris, njaluk laris, barang laris kelarisen. Sehari itu dia habis 1 ton, Bu, daging sapi itu. 1 ton, mboten 1 kintal, 1 ton. Mak gulaan bawang, brambang, wah ngeri. Teng YouTube enten niku Bapak ini. Maka kalau untuk urusan dunia saja kita bisa ngitung omsetnya orang, kita ikut training bisnis, kita ikut coaching, kita ikut gini. Wah, ledakkan potensi kamu harus begini. Untuk dunia bisa, Bu. Tapi kenapa untuk amal soleh kita nggak bisa? Maka harus dipacu dan harus dipicu meluaskan volume amal soleh kita. Kemarin saya di Boja, Kendal, ngisi pengajian ibu-ibu malam-malam. Terus saya nginep di rumahnya salah satu panitia. Beliau cerita, kami ini Pak, suami istri, umurnya pun swidak 3 tahun, Bapak ini. Kami suami istri, kalau setiap Jumat itu kami ke pasar, bawa motor kasih bronjong. Terus kulaan sayur saya taruh di depan rumah. Dulu cuma tak kasih rak, tak candel-candel lagi, tak tulisi siapa kerso silahkan ngambil lah. Kok enek ibu-ibu wong siji jiko 6. Ya. Mesake liyane ra komanan. Sakniki kula bagi. Ya nek pete, nek terong, kangkung. Kadang-kadang kalau ke pasar itu tiba-tiba ada bakul itu, Pak niki kula titip nggih tomat. 5 kilo kon bagi, kula titip nggih wortel. Dia hari ini bisa bermanfaat untuk kanan kirinya. Rumahnya itu menjadi berkah gara-gara didoakan oleh banyak tetangganya. Dia nggak cuma kasih dalil, tapi dia kasih solusi. Meskipun tidak semua orang itu suka sayur, kayak di masjid saya itu kemarin waktu pengajian saya umumkan, Bapak Ibu, gimana kalau subuh berkah
kita beri bagi-bagi sayur. Kersa napa mboten? Mboten. Oh nggih pun. Nggih. Nek sayur tok saiki do wegah, kudu ana amis-amise sithik. Itu kita jembarkan lagi. Mungkin dia cuma satu rumah, sekarang kita bikin kampung sedekah, satu kampung kita lebarkan satu kabupaten, satu kabupaten kita lebarkan satu provinsi kita lebarkan satu negara. Dan semua itu berawal dari nopo? Dari karya kecil kita lipat gandakan. Istri kula kemarin sama teman-temannya bikin penggalangan baju pantas pakai prelog. Untuk siapa? Untuk muslimah-muslimah mualaf. Seneng Bu mereka dapat baju-baju kurung, baju panjang-panjang. Jenengan kan nggih seneng iso ngurangi volume lemari sehingga iso tuku meneh sing luwih anyar. Ini saling menguntungkan. Makanya kita kadang-kadang juga harus menemui sedulur-sedulur kita yang di pelosok-pelosok. Kapan itu saya bikin acara sama teman-teman masjid, kita ke Gunung Kidul sekaligus wisata, sekaligus bagi-bagi Quran. Nemu satu masjid itu, masjidnya itu sama jalan raya, ini jalan rayanya Bu nggih, itu naik. Dan naiknya itu tangganya nggak kaleng-kaleng, nggak kayak tangga Islamic Center ini, kecil-kecil naiknya enak. Wah, jangkanya 30 cm gini iku watu. Ang bayangin nek subuhan peteng-peteng jam 4 esuk salah nindak langsung geblak pahalane akeh banget. Itu kita kasih 50 Quran, suwenenge enggak karu-karuan. Sesuatu yang mungkin bagi kita biasa tapi bagi kita saudara yang lain itu akan menjadi sangat luar biasa. Pamilo ma'asyiral muslimah, sungguh-sungguh dalam beramal soleh, melipat gandakannya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, insya Allah itu akan menambah iman. Terus menjadi total person, orang yang semua kebaikan itu ada pada dirinya. Ngaji jenengan nggih saged, salat jenengan nggih oke, poso jenengan nggih siap, sedekah jenengan nggih oke, bakti sosial jenengan juga bisa. Apalagi tahun-tahun politik atas mekaten. Dan kita datang ke masyarakat cuma bawa nopo? Bawa dalil. Allah berfirman, Rasul bersabda. Sementara orang-orang yang enggak kenal Islam datang ke masyarakat bawanya Indomie, beras, minyak. Makanya sing dirungokke ya sing nggawa sembako, bukan yang membawa dalil. Maka nggih nek saged awake dhewe menghimpun kekuatan dan potensi yang kita miliki untuk meningkatkan iman kita. Lajeng ibu-ibu, apa saja kira-kira yang bisa menyebabkan turunnya iman? Ini mau kan pun belum bahas. Yang bikin naik apa saja, terus sekarang yang bikin turun apa saja? Ingkang nomor setunggal yang bikin turun menika kebodohan. Bodoh bukan karena IQ-nya jongkok, bukan karena nggak pinter otaknya, tapi bodoh karena nggak mau belajar. Lebih suka memilih mencukupkan diri dengan yang ada. Maka 7 kebiasaan produktif salah satunya nopo? Membaca. Ustaz kalau niki pun mboten semangat maca Ustaz, dadak nggo kacamata, dadak tuku buku. Ya kalau kita malas membaca ya tidak boleh malas mendengar. Mulane jenengan ngaji kuping, jiping. Memanfaatkan kuping kanan kiri kita untuk menyerap kebaikan. Gen mboten ilang dicatat. Mangke teng omah dimurojai melih, dibuka lagi catatannya. Maka banyak orang-orang yang kata Nabi kan manusia itu dibagi menjadi 3 nggih, kaitannya dengan hidayah. Satu, ada manusia itu yang jenisnya seperti tanah yang subur. Kalau dengar kajian, dia bisa menyerap, dia bisa memahami, dia bisa mengamalkan, dan dia bisa menularkan. Sehingga tanah yang subur ini
mampu menumbuhkan tanaman-tanaman baru. Jenengan bisnis owner, karyawannya dilumpukke setiap dina Jumat, kasih kajian rakyat yang 10 menit, 15 menit, jenengan dhewe sing ngisi. Silakan. Kemarin ada teman bisnis owner pengen menikahkan karyawannya, jadi dia punya 2 usaha, satu usahanya banyak laki-laki, satu usahanya banyak karyawan perempuan, terus dinikahke. Lah kok ternyata sing wedok niku bapak ibuke pun tilar, di Mas loro ning luar Jawa wis ora tau ketemu, balik ning Jawa wis ora tau, soale Pak Li niku nakal. Warisane Pak Embo niku didol, duitnya dipek Pak Li. Ini mau saya nikahkan Ustaz, gimana Ustaz? Ya, nggak punya orang tua, Pak Li modelnya kata semekatan. Sementara masih sing lanang wis lost kontak, ora tau nelpon, ora tau WA. Makanya ada orang-orang yang dia mampu seperti tanah yang subur. Dapat ilmu diamalkan, tularkan sama yang lain itu bisa bertumbuh. Yang nomor kali ada kata Nabi tanah yang sifatnya cuma menampung, reservoir. Jadi dia udan terus namun ditampung. Dia tidak mampu menumbuhkan tanaman baru. Panjenengan ingkang nek ngaji ya mudeng, Mbak, mudeng. Ngertos, Mbak, ngertos. Saged diamalke, saged. Cobi nggih, njing-njing taklim ustaze mboten dugi, jenengan sing ganti nggih. Wah ampun kula mudeng, tapi nek nyampeke kula mboten saged. Mejen. Seneng omah diapalke. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tekan kene bingung, nggih. Lali. Orang masih dapat manfaat dari Islamnya kita, ibu-ibu, dari amal soleh kita, dari kebaikan kita, tapi mereka nggak bisa tumbuh sebagai kader baru. Yang ketiga adalah orang-orang yang nopo, ibu-ibu, seperti tanah yang tandus, udan, terus kaya ngopo, banyune ora iso diserep, banyune ora iso ditampung, sehingga kebaikan apapun tidak merubah dia sedikit pun. Masih yo niku kampungnya akeh masjid, akeh ustaz, akeh kiai, akeh ulama, akeh pengajian, belas kupinge menika mboten saged mengantarkan hidayah kepada hatinya. Wedi tenan awake dhewe kalau terjangkiti virus seperti ini. Makanya faktor pertama berkurangnya iman itu adalah faktor kebodohan. Ingkang nomor kali inggih menika faktor kelalaian. Sikap berpaling dari kebenaran dan lupa. Lalai dari mentaati Allah, berpaling dari rahmatnya Allah, dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Pramila supados kula panjenengan sami mboten termasuk 3 kelompok ini, orang yang lalai, orang yang berpaling, dan orang yang lupa. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat baik. Ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu akan menenangkan hati. Ingkang nomor 3, ibu-ibu, inggih menika perbuatan maksiat dan dosa. Itu secara signifikan akan menurunkan atau menyebabkan berkurangnya iman kita. Maksiat menika enten kalih, setunggal melakukan larangan. Jadi larangannya Allah kita lakukan. Yang kedua meninggalkan perintah. Dua-duanya sama-sama maksiat.
Zina mereka melanggar larangan karena dilarang wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Tapi tidak, sholat itu juga maksiat karena aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kita tidak mendirikan sholat. Wa itauz zakah, bayarlah zakat. Enten uang maksiate menika melakukan larangan, zina, nyolong, korupsi, maling. Tapi dia mengerjakan perintah. Makanya kados kemarin ada seorang budayawan ditekoi kali Ustadz Das'ad Latif. Anda Islam? Islam Ustadz, saya Islam. Saya puasa, saya sedekah, tapi saya tidak sholat. Lah kenapa nggak sholat? Ya karena saya lihat orang sholat masih maksiat. Orang sholat masih korupsi. Maka Ustadz Das'ad mengatakan Allah tidak mencampur adukkan antara hal yang baik dengan yang buruk. Kalau orang sholat masih maksiat, sing disikat maksiati, orang malah sholati. Satu sisi dia melakukan perintah Allah sholat, tapi satu sisi dia melanggar aturan Allah dengan melakukan larangan. Tapi mungkin enten wong-wong ingkang nopo, dia tidak melanggar larangannya Allah. Maksiatnya bukan pada melanggar larangan. Atau sebenarnya pas kuliah ada teman saya muslimah nggak pakai jilbab. Loh, kowe kok ora nggo jilbab, dosa loh. Aku mending ra jilbaban. Aku pakai pakaian panjang-panjang tapi rambutku kelihatan dan aku tidak pernah gibah. Tidak pernah namimah, tidak pernah dengki, tidak pernah hasad, tidak pernah misuh. Tidak pernah zina. Orang kayak gini dia melakukan perintah tapi melakukan maksiat dengan meninggalkan perintah, meninggalkan larangan tapi dia meninggalkan perintah. Jadi wong iki ketoke apik, ora tahu maksiat, tapi ternyata dia tidak mau pakai jilbab. Kathah ibu jenengan nek ngendika kali ngobrol-ngobrol kali tiang-tiang sepuh sing was. Mboten salat wong sejatine ya Le, sing penting apik. Apik karo tangga, apik karo sedulur, ora tau congkrah karo bojo. Apik. Nek salat, ora usah salat. Sing penting salat kuwi eling. Nek kowe wis eling kowe berarti wis salat. Sekarang banyak konten kayak gitu. Saya kemarin lihat ada ibu-ibu pakai konde neng ngerokok. Bus. Apa gunane kowe haji umroh ping pirang-pirang tapi karo tanggamu kowe ora kenal? Apa gunane kowe jilbaban tapi kowe ora tau wah-weh karo liyan? Jadi mereka membentur-benturkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibenturkan. Nutup aurat niku wajib. Wong lanang aurate puser sampai dengkul. Adapun pakai dasi, itu cuma tambahan aja. Nganggo dasi yo apik, nek klambine iso tinggoni dasi. Lah wong sakniki niku mikire ruwet. Gelem dasinan tapi ra gelem katokan. Nah kan medeni. Katoke ora penting. Soalnya aku nonton wong katokan ning maksiat ya. Mending aku dasinan ning ora maksiat. Lah, katokmu piye? Maka kita harus dikembalikan kepada cara berpikir yang benar karena hari ini banyak orang baru mau berpikir aja dia startnya salah. Jadi yang kita hadapi PR ini banyak ibu-ibu ini. Meluruskan cara berpikir ini. Makanya tidak semuanya yang nampak baik itu benar. Maka dengan mengetahui kebenaran kita bisa menimbang, oh ini kebaikan yang harus diteruskan ataukah tidak. Yun sewu, salam. Salamnya pejabat kenapa kok sekarang harus pakai macam-macam tuh? Apa gak cukup misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semuanya? Enggak. Kenapa harus mengucapkan semua salam milik agama orang? Apakah dengan demikian terus kemudian orang merasa paling toleran? Kan juga tidak sebenarnya. Tapi justru itu berbahaya untuk akidah yang bersangkutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun selesai. Wong sakniki sing kafir, sing Nasrani itu kadang-kadang juga secara tidak langsung kalau mereka mengalami apa itu mereka mengucapkan apa yang kita ucapkan kok. Yo Mbak tak kek roti enak banget lho Mbak roti niki. Wah, larang, enak. Wis pokok men lezat lah. Alhamdulillah lho. Kowe kan Kristen. Oh yo lali. Kemarin ada mbak-mbak naik roller coaster. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Kristen loh ya Allah, ya lali. Besok aku tak ning kosmu ya, insya Allah. Hah? Ya kowe Kristen loh kok insya Allah. Ya lali. Jadi kita tuh tidak usah mencampur adukkan sesuatu yang tidak perlu dicampur. Mungkin mereka alasan loh, dicampur-campur itu ya enak loh. Gado-gado itu isinya campuran kabeh. Ya ono kentange, ya ono buncis, ya ono worteli, ya ono sambel peceli, itu kan gado-gado. Nek misalnya sing lain mbok campur sijine jenang lemu dicampur karo jenang mutiara, mangane piye padha-padha jenange. Tapi ora kolu. Makanya kadang analogi-analogi itu tidak tepat, cuma dipaksakan. Yang keempat adalah nafsu ammaratum bisu, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Di dalam diri kita ini, ibu-ibu, ada nafsu yang senantiasa mengajak keburukan, ngejak males, ngejak maksiat, ngejak melanggar aturan Allah dan lain-lain. Kemudian faktor eksternalnya saya bikin cepat saja karena sudah jam 9. Setunggal setan sing menyebabkan berkurangnya iman dari faktor luar. Kalau tadi yang panjenengan serat faktor dalam. Faktor luarnya menopo? Setan. Setan sudah berjanji akan ngajak manusia untuk menemaninya di neraka. Yang kedua adalah dunia dan fitnah-fitnahnya. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah-fitnah yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, teman bergaul yang jelek. Dengan konco sing senantiasa gembosi, konco sing senantiasa ngajak kepada sesuatu yang jelek. Mbak ayo tak jak ning ndi? Nek mangan-mangan aku gelem, nek pengajian aku moh. Ya wis. Ya iki mangan-mangan tapi pengajian sih. Kados kula ngisi teng masaran ngobrol masalah apa? Ngajak cah nom ning masjid niku angel, Bu. Nggih mboten? Enten mbah-mbah teng masaran niku kiai teng mriku, saya sudah beraneka cara, Ustaz. Saya siapkan mobil pickup 2, tak angkut kabeh remaja sak kampung, tak jajaki mie ayam, kaya teh, baru tak jak ngaji. Sesuke tak jak melih pun mboten gelem. Ayo mangan mie ayam, moh Mbah, baru ki ngaji kok, ya. Mie ayam tok ora apa-apa. Lah niki abot. Pramila monggo Ibu cari teman seperti penjual minyak wangi. Nek jenengan ra oleh minyake, paling enggak jenengan oleh ambune. Mbak, ambumu wangi men, Mbak. Atau cari teman yang seperti vitamin. Kalau berteman sama dia kita semakin sehat. Cari teman yang bisa seperti obat. Kita banyak penyakitnya, sama dia kita jadi sembuh. Jangan cari teman yang seperti racun, kita berteman malah kita mati. Atau jangan cari teman seperti penyakit, kalau kita berteman malah kita tambah sakit. Demikian ibu-ibu kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelenta-kelento anggenipun kula matur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita sudah mengalami keturunan iman,
Dalam salah satu buku yang judulnya penyakit aktivis muslim kalau nggak salah, itu buku lama. Di dalamnya dibahas tentang futur. Kenapa kok terjadi futur? Futur itu salah satunya kejadiannya, penyebabnya adalah karena aktivitas yang overload. Jadi kita tidak mengukur diri kita. Kata sedek wow, pengajian seminggu, pengajian kabeh. Akhirnya jenengan merasa overload, kecapean, amanahnya jadi malah terbengkalai semua. Melu organisasi akeh, kabeh dimeloni. Tur kabeh dadi ketua, saking pintere. Yang ngisi biodata, beliau adalah ketua dari, wah ketuanya akeh banget. Sampai pusing. Maka kalau sesuatu yang overload itu tidak baik, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Maka cara mengatasinya gimana? Kalau kita pas futur, pertama kita atur lagi aktivitas kita yang sesuai dengan kemampuan. Misalnya kata Ustadz itu kalau ngisi ya nuruti undangan. Kalau dia terkenal ya undangan bisa sampai nyemplok boyok. Terus Gus Ikdam niku dalam salah satu TikToknya dia bilang, "Mbok aku dimesake cah." Ya ngopo Gus kok dimesake? Ya aku lho. Jadwalku sampai 2020 wis kebak. Ngono wae aku cek mbok mertamoni. Maksudnya beliau masih ada tamu ke rumah. Terus aku lerene kapan? Makanya diatur sendiri. Umat juga harus menjaga para ulamanya agar jangan terforsir. Nanti soalnya kalau terlalu misalnya sehari sampai 4 kali. Ada seorang ustadz di Jakarta itu yang sampai pengeluaran tolnya, e-tolnya itu sehari bisa 3,5 juta. Berangkatnya pada subuh, pulangnya jam 10 malam. Mboten kerja, ngisi kajian tok dari satu masjid ke masjid yang lain. Subuh, kemudian kajian pagi, kemudian kajian duha, kajian pada duhur, kajian pada asar, kajian pada maghrib, kajian pada isya. Lagi mulai setiap hari. Kalau tidak di manage bisa futur. Capek, bisa patah. Jadi futur itu semangat terus ceklek di tengah. Maka caranya diatur aktivitas kita. Yo ada masa ngaji, ada masa kerja, ada masa dolan sama anak, dolan sama putu, ada masa mencintai suami juga ya. Karena panjenengan harus sadar suami itu adalah anak panjenengan yang paling besar. Sosok ya manja, njaluk di dulang, malah apa wis gerang dulang barang. Rasulullah loh, iya rasa ngetoke Rasulullah. Ya. Rasul itu kalau makan sama istrinya mesti isinya disuapin. Bahkan kalau minum air itu beliau tanya sama Ibu Aisyah, "Dimanakah kamu letakkan tadi bekas bibirmu di bagian sini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah akan meminum tepat di bekas bibirnya Ibu Aisyah. Jenengan mriki kapan terakhir disuapi oleh Bapak? Oh, kapan nggih? Ketinggalan pas teng ICU niku. Ya, ngenteni ning ICU lagi didulang ya. Terus dibagi mawon kita enek bojone rada cemburu, taklim toklam taklim wae to. Oh nggih, ya mungkin dia lagi butuh perhatian. Pripun kedah napa pengin didamelke napa ya. Biar semuanya itu tawazun, ada penyeimbang. Jadi kalau sudah tahu kondisi-kondisinya, kok malesan berbuat baik, kok tidak bergegas untuk menuju kebaikan, kok denger yang baik-baik nggak begitu semangat, loyo, lemes, nah berarti kita dalam kondisi sedang turun. Pertama, aktivitasnya diatur. Yang kedua, amal-amal yang sekiranya bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Nanti lambat laun akan mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai kebaikan. Demikian Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi